Oke, student, how are you today? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to see you again, even though it's only through videos. Miss senang sekali jumpa anak-anak lagi, meskipun hanya lewat video ya. Ya, kids. Jumpa Miss Wiska di pelajaran apa? Civic and Social Studies for grade 2, because now you are already in grade 2. Anak-anak sudah di kelas 2 ya. Remember what we are learning last week? Yeah, we already learned about collections. Remember? Sekarang kita lihat ya, apa saja koleksi itu yang sudah anak-anak pelajari. Kemudian minggu lalu kita juga sudah jumpa lewat Zoom. Nah, ini Miss mau merangkum koleksi itu supaya anak-anak benar-benar bisa membedakan tentang koleksi dan nanti selanjutnya bisa mengetahui bagaimana cara to maintain atau untuk merawat atau take care your collections. Ya, oke. Take a look at this. Ini dia anak-anak. Perhatikan di sini. Kita akan belajar tentang koleksi. Oke. Oke. What about collection? Collection is, collections is divided into 2 ya. Jadi koleksi yang sudah kita pelajari kemarin bisa kita bedakan menjadi 2, yaitu collection of valuable things atau koleksi benda berharga. Kemudian selanjutnya, apa saja koleksi benda berharga itu? Nih contohnya. Ya, siapa yang tahu apa ini? Ya, ini adalah mobil antik ya. Kita menyebutnya mobil antik atau mobil kuno. Nah, pada pertemuan Zoom yang lalu, anak-anak sudah Miss minta untuk menyebutkan apa sih, bagaimana atau di mana sih kita bisa menemukan mobil kuno? Ya, mungkin di museum. Pernah ke museum angkot di Malang? Nah, di Batu Malang itu ada museum angkot. Kenapa dinamakan angkot? Karena banyak kendaraan-kendaraan kuno yang dipajang di sana dan ini menjadi barang atau benda bersejarah. Ya, benda bersejarah itu biasanya mahal harganya atau sudah tidak diproduksi lagi, sudah tidak ada lagi di pasaran dan hanya tinggal beberapa gelintir ya, hanya beberapa saja dan jadinya dia disebut langka. Langka itu tadi jarang ada. Nah, ini dia contohnya mobil kuno. Kalau yang bawah ini bukan mobil kuno, tapi ini sepertinya adalah mobil kecil ya, replika namanya ya. Replika itu yang menyerupai mobil, nah tapi dalam bentuk yang kecil, itu namanya replika. Duplikat ya, nah replika. Ini contohnya. Ini juga bisa menjadi barang berharga. Kenapa? Karena biasanya mobil-mobil yang dalam bentuk kecil itu harganya mahal. Nah, makanya disebut benda berharga. Salah satunya karena mahal harganya. Oke. Nah, ini dia. Nih, siapa yang sudah pernah mendapatkan piala? Nih, piala. Piala itu adalah apa anak-anak? Piala itu adalah trofi jika kamu memenangkan suatu kejuaraan lomba. Nah, siapa yang pernah ikut lomba, misalnya lomba mewarnai atau lomba menggambar. Nah, di sana kamu mendapatkan juara sebagai juara pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, biasanya mendapatkan sebuah piala. Ini dia. Piala itu didapatkan dari hasil kerja keras, jerih payah anak-anak. Maka dari itu, dia termasuk benda atau koleksi benda berharga. Oke, paham ya? Oke, next. Ini dia. Collections of ordinary object atau yang kita namakan adalah koleksi benda biasa. Nah, ini dia. Koleksi benda biasa itu contohnya adalah apa ini anak-anak gambarnya? Ya, hat. Hat itu topi ya kan? Ada yang suka
mengumpulkan topi karena senang berganti-ganti topi. Nah, ini dia bisa termasuk koleksi benda biasa. Lego, anak-anak pasti punya Lego kan? Nah, kalau senang bermain Lego, kumpulkanlah Lego itu. Nah, oke ya. Dikumpulkan Legonya. Oke. Nah, kalau Legomu kamu kumpul, nanti dia akan menjadi koleksi. Nah, menjadi koleksi ya. Oke, Miss ulang nih, dilihat. Lego, kemudian pernah ada yang punya atau mungkin banyak ya yang punya Hot Wheels. Hot Wheels itu mobil-mobilan yang dari besi itu ya anak-anak ya. Oke, itu bagus banget. Kamu simpan dan rawat dengan baik supaya tidak hilang, supaya dia tetap bagus, tidak rusak. Dimasukkan biasanya di dalam box atau dipajang di lemari ya. Beberapa waktu yang lalu ada yang nunjukin Miss tuh. Legonya disusun yang rapi di lemari. Wah, jadi benar-benar seperti benda berharga ya, bukan hanya koleksi biasa. Oke, next adalah contoh yang lain. Ya, anak-anak pernah lihat, pasti pernah atau sering bermain ini ya. Bermain apa anak-anak? Bermain boneka. Ini gambar bonekanya tuh. Boneka. Gambar boneka, biasanya anak perempuan ya suka boneka ya. Kemudian apa? Sepatu. Kemudian buku cerita. Apalagi? Nah, kalau ini tanaman itu juga termasuk koleksi. Jika tanamannya itu harganya mahal dan sulit dicari, dia akan menjadi koleksi benda berharga atau valuable things. Tapi jika biasa, tidak terlalu mahal, menjadi koleksi biasa. Nah, Miss Rizka lanjutkan. Anak-anak bisa menemukan berbagai macam koleksi yang lain ya. Nah, terus ini apa ini? Nah, ini adalah cara memelihara atau how to maintain collections. Nah, salah satunya adalah dibersihkan dari debu dan kotoran, ya kan? Nah, misalnya nih, anak-anak punya album foto. Pastinya album foto itu kalau hanya kamu biarkan sembarangan, ditaruh di bawah meja, nggak pernah disapu atau dielap, dia akan cepat kotor dan berdebu. Nah, sebaiknya dibersihkan dari debu-debu ya, supaya tetap terjaga kerapiannya dan barangnya tidak kotor, tidak rusak. Nah, itu dengan cara dibersihkan, dilap-lap pakai kain lap basah sedikit basah, kemudian diangin-anginkan ya, dikeringkan gitu, bukan dijemur tapi ya. Nah, nanti dia akan tetap terjaga. Nah, kalau boneka yang dicuci apa contohnya? Seperti boneka ya kan, kemudian topi dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa lagi? Cara memeliharanya disusun rapi ya. Disusun rapi di album foto. Itu apa contohnya yang disusun rapi di album foto? Ya, perangko. Betul sekali, perangko itu disusun rapi. Ya, Miss Rizka pernah cerita ya kalau perangko itu adalah kalau kita berkirim kabar dulu di waktu Miss masih kecil itu tidak bisa lewat WA gitu atau via telepon gitu ya. Jadi harus berkirim kabarnya melalui surat. Nah, suratnya supaya bisa sampai ke tujuan, nah, diberi perangko, nanti dikirimkan ke kantor pos. Nah, pasti mungkin ayah bundamu masih ada yang punya. Ya, yang orang mengoleksi perangko dinamakan kolektor perangko ya. Nah, nama kegiatannya itu namanya filateli. Nah, kegiatan mengumpulkan perangko itu namanya filateli. Nah, oke, bisa juga album foto-foto itu juga ditata rapi di lemari dan masih banyak lagi. Oke, nah selanjutnya ditaruh di kotak penyimpanan. Apa yang ditaruh di kotak penyimpanan? Biasanya perhiasan. Perhiasan itu ditaruh di kotak penyimpanan ya. Kemudian apalagi contohnya? Uang kuno mungkin? Ya, uang kuno bisa disusun rapi di album ya. Kemudian ditaruh di kotak penyimpanan juga bisa. Biasanya yang ditaruh di kotak penyimpanan khusus itu adalah perhiasan. Oke.
Nah, yang disiram, diberi pupuk dan dibersihkan itu apa anak-anak? Iya, betul. Tanaman ya. Tanaman biasanya disiram, diberi pupuk, dibersihkan. Nah, dibersihkan dari disiangi rumput-rumputnya mungkin ya, biar kalau dipajang di rumah atau di halaman rumah itu kelihatan rapi, bersih, segar ya kan. Nah, asri nanti rumahnya menjadi asri karena banyak pepohonan. Itu juga termasuk koleksi. Oke, anak-anak cukup paham ya sampai di sini? Oke, Miss lanjutkan. Nah, how to maintain collection tadi ya. Yuk dibersihkan, ditata rapi, ditaruh di kotak penyimpanan. Sama ya. Oke. Ini sama dengan yang tadi, how to maintain. Oke. Nah, untuk pertemuan kita kali ini sampai di sana ya. Anak-anak coba temukan berbagai koleksi lagi dan bagaimana caranya untuk merawatnya atau how to maintain atau take care ya. Oke, itu dulu dari Miss materinya. Miss harap anak-anak semuanya paham. Jika ada yang belum paham, if you are any questions, you can ask me via WhatsApp maybe ya, boleh anak-anak telepon atau WA Miss. Kemudian nanti silahkan dipelajari, dikerjakan tugasnya. Kalau sudah bisa dikirimkan atau dikumpulkan kembali saat pembagian lesson kits. Oke, student? Oke. Thank you. I think it's enough for today. Ya, sampai jumpa lagi di pelajaran selanjutnya, di materi selanjutnya. Tetap semangat supaya anak-anak bisa belajar dengan baik ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.